ngapain kita kasih makan kalau kita nggak kasih tujuan hidup nih untuk apa masalahnya. Ada orang bilang gini, orang stunting nggak bisa diajarin. Masalahnya adalah, nih coba lihat ya, logikanya ya. Mohon maaf, ketika Pak Dadan bilang sama Pak Prabowo, bahwa kita menyembeli satu hari berapa ribu kami? 17.000 sapi ya. Aku lupa lah, nanti coba dikoreksi ya. Dan berapa lele, satu anak berlele sehari misalnya kan ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi respon Pak Prabowo tuh menurutku epic tuh. Pak Prabowo tuh bilang sesuatu yang menjadi fakta yang harus kita garis bawahi. Yang beliau bilang adalah, wah Masya Allah ya, nggak ada Masya Allah kayaknya. Iya, wah luar biasa ya. Kayaknya dulu di zaman aku, ketika aku masih jadi tentara, kami nggak makan semewah itu. Artinya kita harus tahu bahwa Pak Prabowo yang luar biasa ini adalah produk daripada makanan yang tidak ideal. Artinya Indonesia tuh sudah menjalani itu sudah lama dan tidak ideal, dan kita bisa menghasilkan orang-orang sekualitas itu sama kayak Pak Habibie, sama kayak Pak Harto dan segala macam kekurangannya dan segala macam. Pak SBY itu adalah hidup semua dalam kekurangan. Maksudnya bukan seperti sekarang yang dimanja-manjain. Tapi kemudian kalau kita lihat mereka punya apa? Mereka punya sebagai generasi pionir tuh mereka punya sesuatu yang mereka mau lakukan pada Indonesia gitu maksudnya. Itu dulu sebenarnya. Nah, problematikanya itu tidak akan pernah dicapai kalau guru-gurunya masih mikir. Makanya aku bilang harusnya semua dana itu dikasih ke guru-gurunya semuanya. Kok bisa? Aku pikir longsong nggak ya guru-guru ya zaman sekarang ya. Dia masih mikir gini, gua masih ngontrak, masih freelance gitu kan. Sementara ngelihat orang-orang dipecatin kan? Dipecatin. P3K dipecatin ribuan orang. Guru? Iya, karena untuk efisiensi, untuk diserahkan anggarannya ke sini. Nah, sementara terus kemudian dapur-dapur bagian terus kemudian akhirnya diangkat kan, jadi ASN kan atau P3K tadi. Lalu terus kemudian gaji yang nyuci piring itu bisa lebih gede daripada guru. Nah, aku pikir kita serius nggak sih untuk ngembangin Indonesia? Bukankah kita sudah bilang pada pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu kan amanah konstitusi itu katanya, Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita serius untuk itu nggak ada loh di situ untuk ngasih makan, mensejahterakan iya, tapi tidak ada kasih makan. Dan kita harus tahu bahwasanya ini memang selalu kayak apa ya, kayak lingkaran setan. Makan dulu atau belajar dulu, makan dulu atau belajar dulu. Tapi dunia sudah membuktikan di mana-mana, penelitian satupun nggak ada yang salah bahwasanya yang namanya pendidikan itu investasi terbaik. Kang, saya berpihaknya nggak sama Kang. Santai dulu, santai. Saking meyakinkannya.